Ibarat sebuah game changer mengubah peta politik untuk pilkada tidak hanya di Jakarta tapi juga seluruh Indonesia. Tapi terkhusus juga kita akan memberikan porsi yang lebih untuk membahas pilkada Jakarta. Bagaimanapun juga sempat ada keputusasaan dari beberapa partai politik mengenai ambang batas, ternyata ketok palu MK memutuskan menurunkan ambang batas menjadi 7,5% saja. Ini harapan untuk Anies Baswedan, bahkan juga harapan untuk PDIP mencalonkan calonnya sendiri ataupun juga berkoalisi. Itu akan kita bahas pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam. Di studio TV One sudah hadir perwakilan dari PDIP di sini, Mas Seno Bagaskoro. Selamat malam, assalamualaikum. Malam Mbak, waalaikumsalam. Dan juga ada Mas Agung Baskoro. Selamat malam, assalamualaikum. Saya akan menyapa dua narasumber kita, pengamat hukum tata negara, Mas Zainal Arifin Mohtar, bahkan juga pengamat politik kita, Mas Hanta Yuda. Selamat malam, assalamualaikum Bapak-Bapak. Selamat malam, waalaikumsalam. Ya. Saya penasaran, sama dengan masyarakat juga penasaran, karena ini keputusan MK hukum. Kita akan melihat langsung seperti apa pelaksanaannya. Mas Uceng, keputusan MK akan berlaku ketika ketok palu sudah dilakukan oleh hakim, atau mungkinkah ini berlaku untuk periode berikutnya? Seperti apa Mas Uceng? Saya kira begini ya, kalau dibaca baik-baik putusan MK itu sebenarnya mau mengembalikan ke konteks yang pas dalam beberapa hal. Pertama, MK bilang bahwa pembagian 20 dan 25% perolehan kursi dan perolehan suara, itu perolehan kursinya jelas sudah tidak fair, ya, karena seakan-akan hanya yang punya kursi yang kemudian bisa. Nah, tetapi suara pun 25 itu berkaitan dengan beberapa pasal lain yang sebenarnya potensi mengganggu itu, karena seakan-akan dalam beberapa pasal lain itu sangat mungkin diterjemahkan ke arah bahwa tetap saja yang bisa kandidasi itu adalah yang punya calon atau yang punya wakil di DPRD. Nah, itu yang membuat MK membatalkan kalau kita lihat ya. Satu, yang kedua, dugaan saya atau kalau bacaan kita itu adalah bacaan saya, MK mau menyamakan pintu masuknya dengan pintu masuk dari calon independen. Karena calon independen itu harus menyetorkan jumlah dukungan dengan kualifikasi tertentu, ya, berdasarkan jumlah penduduk. Dan saya kira MK sedang mencoba menyetarakan itu. Nah, kalau ditanya misalnya putusan MK ini baik, menurut saya cukup baik, sangat baik ya, untuk meletakkan bahwa harusnya siapapun partai peserta pemilu, dia sudah punya hak untuk mengajukan kandidat. Masalah dia mau bergabung atau tidak itu soalan lain, ya. Nah, hanya tinggal kemudian diatur bagaimana pintu masuk itu serupa misalnya dengan calon independen. Nah, itu sebabnya putusan ini harus disambut, sangat baik ya. Nah, masalah apakah kapan berlaku, menurut saya ini menarik. MK mencoba menarasikan tidak berbeda dengan putusan Pilpres yang lalu, dengan mengatakan ya ini berlaku, langsung aja berlaku, ya kan? Dan itu berbeda misalnya dengan salah satu dissenting yang menurut saya dissenting ini sangat bertolak belakang dengan dissentingnya di putusan dengan putusannya di putusan Gibran, putusan 90. Salah satu hakim itu Guntur Hamzah di putusan 90 mengatakan bahwa ya langsung berlaku untuk Gibran. Tetapi khusus kali ini alasan dia untuk menolak, karena dia menjadi dissenting ya, dia mengatakan tidak boleh mengubah peraturan pemilu menjelang pemilu, kira-kira begitu. Jadi kita bisa melihat ya, hakim yang sebenarnya menurut saya rada rancu untuk melihat atau melakukan perubahan-perubahan luar biasa dan jangan-jangan mengikuti ke kapasitas dan keinginan dalam tanda kutip politik saja, bukan dalam konteks logika hukum. Nah, tapi apapun itu saya kira kalau kita lihat putusan MK, berarti dia berlaku sekarang dan ini mengakhiri debat sebenarnya atau perdebatan di dua level sekurang-kurangnya menurut saya. Yang pertama, paling tidak ini mengakhiri konteks dugaan bahwa terjadi borong partai atau kemudian kemungkinan terjadi kotak kosong atau perlawan kotak kosong atau kemungkinan terjadi yang namanya kandidat boneka.
Nah, menurut saya putusan ini bisa meredam itu dan sedikit banyak sebenarnya mengakhiri catatan buruk sebenarnya dari kemungkinan kontestasi lokal, yaitu gejala borong partai, lalu kemudian gejala boneka, calon boneka, maupun gejala perlawanan terhadap kota kosong. Nah, itu yang membuat putusan ini harus disambut baik. Dan yang kedua, sekurang-kurangnya menurut saya, ini bisa membuat peta menjadi kembali menarik di beberapa daerah yang memang gejala borong partainya itu kebangetan. Di beberapa daerah ini kan sudah terjadi tuh gejala borong partai dan hampir nyaris dimatikan. Beberapa daerah yang ditenggarai misalnya orang menyebut Jakarta, dan misalnya ada juga yang menyebutkan Sulawesi Selatan misalnya. Tapi apapun itu menurut saya ini membuat peta persaingan atau kontestasi lokal itu kemudian menjadi lebih menarik. Atau kemudian kita bisa kemudian berharap bahwa siapapun kandidat itu tidak sekedar disuguhkan oleh orang yang peduli, orang yang hanya penuh kepentingan politik saja, tapi juga bisa jadi diajukan oleh orang yang berakar, atau kemudian orang yang kemudian memang didukung karena memiliki dukungan partai politik. Baik, iya. Mas Hanta, kalau dari jawaban Mas Uceng di sini kan bahwa cukup jelas ya aturan ini bisa berlaku setelah hakim mengetok palu putusan ini. Nah, judul saya bisa dikatakan tepat tidak putusan ini mengubah atau menggoyang peta koalisi? Mas Hanta. Ya, Caca, tentu saja karena implikasi putusan MK ini punya tiga sekaligus secara politik ya. Satu, dia berpotensi merubah peta koalisi kandidasi. Nah, cocok dengan judul yang Caca sampaikan yang di TV One ini. Karena di pilkada berbagai daerah, terutama di Jakarta misalnya, implikasinya yang tadinya ada upaya untuk memblokade potensi koalisi di luar Kim Plus yang meninggalkan PD Perjuangan sendiri, itu tidak relevan lagi. Artinya PD Perjuangan bisa maju sendiri. Bahkan Anies namanya juga bisa keluar lagi, kartunya hidup lagi. Nah, bahkan ada potensi perubahan, ibarat kita menggunakan teori fisika politik, yang tadinya gaya sentripetal bergerak ke dalamnya sangat kencang pusarannya, di mana Kim Plus semakin terkonsolidasi, yang membuat kandidat lain seperti Anies semakin sulit, maka dengan putusan MK ini justru sekarang ada gerakan semacam arah politik sebaliknya, gaya sentrifugal. Gerakan terpendar keluar itu juga berpotensi hari ini. Kita bicara Jakarta. Kita tunggu ada 4 partai yang sedang melakukan suksesi, Partai Golkar, kemudian disambung oleh PAN, PKB, dan Nasdem. Ada potensi, meskipun tidak otomatis berubah untuk konteks Jakarta, tapi potensi itu menjadi terbuka. Yang kedua, soal potensi hegemoni dan dominasi partai besar atau koalisi besar yang terkonsolidasi tadi itu menjadi tidak lagi relevan. Jadi koalisi yang besar itu tidak menjadi determinasi lagi untuk menentukan peta politik di kandidasi pilkada. Nah, karena itu ini ada perubahan semua partai memiliki hak eksklusif yang relatif sama. Dan yang ketiga, di implikasi di fase eleksi pemilihan nanti ini juga kabar baik bagi demokrasi, pemilih berpotensi mendapatkan opsi kandidat lebih banyak. Tadi potensi kota kosong dan sebagainya menjadi kecil, bahkan hampir tidak ada potensinya. Karena ada variabel PD Perjuangan yang kemungkinan kecil untuk bergabung pada misalnya Kim Plus yang terkonsolidasi itu. Karena itu putusan MK hari ini, Caca, menurut saya, satu, menjadi kabar baik bagi demokrasi, bagi pemilih. Karena apa? Karena opsi kompetisi seolah-olah hanya berhadapan dengan kota kosong itu menjadi kecil. Justru akan terjadi kompetisi yang sesungguhnya. Kabar baik yang kedua bagi partai-partai yang ditinggal sendiri seperti PDI Perjuangan atau partai-partai lain yang tidak punya kawan koalisi, tidak bisa memajukan pasangan, hari ini mereka bisa mengajukan sendiri. Kabar baik yang ketiga tentunya bagi kandidat yang memiliki elektabilitas tapi tidak memiliki boarding pass seperti Anies Baswedan dan beberapa figur-figur lain di daerah lainnya, menjadi kabar baik. Mereka bisa maju dengan satu partai saja. Paling tidak partai mendapatkan 7,5% suara di pemilih di bawah 12 juta pemilih ya berdasarkan putusan MK tadi. Karena itu, Caca, yang tadinya pergeseran ini situasi menggoyah peta koalisi sangat betul sekali. Peluang skenario sebelumnya yang tadinya bandulnya itu berada di kota kosong yang menguat atau berhadapan dengan calon perseorangan di Jakarta ini bergeser. Skenario kota kosong
menjadi kecil, hampir tidak ada bahkan kalau ada faktor PD Perjuangan. Saya sih percaya PD Perjuangan kecil sekali kemungkinan akan melengkapi misalnya diborong 100%. Sehingga faktor yang tadinya kotak kosong besar sekarang yang paling kecil. Dan kalau kita menggunakan peta politik bipolar, dua blok politik, poros politik, dua, itu maka PD Perjuangan bisa membentuk sendiri hari ini. Nah, jadi kotak kosong sudah tidak begitu kuat lagi. Yang kedua adalah skenario melawan kandidat boneka atau yang sekarang di Jakarta ada calon independen, itu juga menjadi kecil, tidak begitu relevan. Meskipun itu lolos, tidak begitu relevan. Orang akan melihat justru kandidat yang sesungguhnya. Nah, terakhir yang ketiga, justru yang kemarin sebelum ada putusan MK, di mana RK misalnya di Jakarta kecil kemungkinan mendapatkan lawan tanding yang kuat, lebih mungkin mendapatkan lawan tanding yang kompetitif lawan kotak kosong, lawan tanding yang lemah calon perseorangan. Justru hari ini yang paling besar potensinya adalah berpotensi mendapatkan lawan tanding yang kuat. Siapa dia? Bisa muncul oleh PD Perjuangan, bisa Anies Baswedan atau lainnya. Karena itu momentum krusial ini ditinggal 1-2 minggu ini dengan ada suksesi partai politik, menurut saya berpotensi merubah beberapa di daerah. Di Jakarta termasuk, meskipun tidak otomatis, tapi berpotensi merubah yang sudah ada. Oke, Mas Eno, langsung saja tembak langsung kita di sini. Lantas siapa calon yang akan diusung untuk Pilkada Jakarta dari PDIP? Pak Anies atau calon sendiri? Ya, tunggu tanggal mainnya. Artinya kita akan mengumumkan di momentum yang tepat. Selama berhari-hari, berminggu-minggu, kita ini ditempatkan di posisi yang sulit. Di fait accompli seakan-akan kalau tidak gabung dengan kekuatan super kuat di sebelah, lalu kami akan tidak bisa maju dan mengusung opsi alternatif bagi warga Jakarta. Buat kami selama ini kami nggak pernah gamang. Kami selalu percaya dengan satu keteguhan hati bahwa di menit akhir akan ada satu terobosan politik. Apapun itu dengan satu keyakinan, karena itu mencerminkan suara masyarakat Jakarta yang ingin ada nama-nama yang berbeda. Setidaknya ada 3 nama yang disebut terus selain Pak Ridwan Kamil. Ada Pak Ahok dan Pak Anies Baswedan. Dan suara rakyat itu akhirnya terjawab. Kesabaran revolusioner kami terjawab dengan putusan MK hari ini. Jadi ini bukan sekedar goyang dompet saja ini Pak Sagung, tapi goyang konstitusional ini. Karena ini mengizinkan terjadinya perubahan landscape politik yang luar biasa, dan kami akan segera menentukan di timing yang tepat sesuai dengan hati nurani masyarakat Jakarta. Oke, nanti saat lagi Mas Agung boleh menimpali ya, kira-kira peta seperti apa yang nanti akan terbangun ketika sudah ada Kim Plus, tapi juga ada calon-calon kuat yang bisa diusung oleh PDIP, mungkin juga Pak Anies Baswedan maju. Karena pilkada pemirsa beda dengan pilpres. Pilkada pertarungan bukan antar partai, tapi antar calon. Sesaat lagi.